Kalau Zarub Rikar saja uang Markusnya sudah hampir 1 triliun dan itu baru yang tersita. Bisa dibayangkan berapa kapitalisasi suap di Mahkamah Agung tersebut. Kalau itu misalnya dalam kasus Robert Tanur, dia dimintai uang, katakanlah dia dijanjikan uang 1 miliar dan untuk hakim 5 miliar. Harusnya orang seperti Yusril, Otto Hasibuan, ya, Edi Hiarit, Supratman Andi Aktas, ya, kemudian Agus Andrianto, ya kan, dan wakilnya harus berani memberikan jalan keluar, terobosan yang out of the box untuk pemberantasan korupsi. Sudahlah, ya, tidak apa-apa Anda melakukan intervensi terhadap dunia peradilan kalau tujuannya adalah untuk memperbaiki dunia peradilan tersebut. Menegaskan soal pemberantasan korupsi. Bapak menegaskan, mengingatkan kepada para menteri untuk jangan korupsi. Tapi permasalahan korupsi ini kan seperti permasalahan abadi ya Pak. Maksudnya bahkan di saat usia KPK sudah mencapai 22 tahun. Kira-kira strategi apa lagi yang akan Bapak gunakan untuk pemberantasan korupsi ini ke depan? Ya, pertama saya kira kita harus menjamin kualitas hidup yang cukup dan yang baik untuk para pengambil keputusan yang penting. Sesudah itu ya kita harus punya sistem pengawasan yang ketat dan kembali tekad untuk menegakkan hukum dengan tegas dan bila perlu keras, karena saya kira masalah korupsi ini ada yang korupsi terpaksa, ya mungkin karena dia kualitas hidupnya sangat-sangat sulit. Tapi menurut saya yang lebih parah adalah keserakahan, serakah dan nafsu yang sangat besar untuk mengeruk kekayaan yang sebesar-besarnya agar dia bisa berkuasa panjang, kira-kira gitu di masyarakat. Jadi ini sifat serakah ini yang harus kita lawan. Tapi dengan ekonomi yang membaik, ya kualitas hidup harusnya kita perbaiki. Tapi yang terutama adalah kita harus cari sistem yang benar, ya. Tapi sekarang dengan digitalisasi, dengan komputerisasi, dengan AI, ya, artificial intelligence, ini saya kira banyak yang bisa dikerjakan untuk mengurangi korupsi. Jadi ini akan memanfaatkan teknologi digital? Iya. Sekarang kita punya umpamanya yang disebut e-katalog, ya. Jadi kita bisa tahu sekian ratus ribu barang, harganya berapa, variatifnya ada. Jadi kita tahu cepat menjomplang kalau umpamanya kita harus beli alat A, harganya terlalu di luar koridor yang masuk akal gitu. Ini sangat membantu saya kira. Mengurangi man-to-man contact juga ya Pak ya? Dan antara lain itu ya. Jadi teknologi ini bisa sangat membantu. Jadi saya optimis kita bisa kurangi ya. Yang penting sekali lagi will itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, rupanya itu tadi wawancara Retno Pinasti dari SCTV dengan Prabowo Subianto mengenai strategi Presiden Prabowo
memberantas korupsi. Pertama, menjamin kualitas hidup yang cukup dan baik untuk pengambil keputusan yang penting. 2, harus punya sistem pengawasan yang ketat. 3, tekad menegakkan hukum dengan tegas bila perlu keras. Kemudian akan memanfaatkan AI untuk mengurangi korupsi. Ya, nothing new ya. Dan tidak ada hal yang luar biasa. Kalau itu strateginya, lama korupsi akan diberantas. Yakin ya. Jadi saudara sekalian, untuk memberantas korupsi kita harus paham ya, korupsi itu apa saja bentuknya. Jadi paling tidak korupsi itu ada 3 bentuk ya. 1, korupsi yang sangat tradisional, yaitu ya biasa suap menyuap biasanya. Itu paling tradisional ya. Terutama suap kepada penyelenggara negara ya, berupa kickback atau potong duluan di depan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu korupsi yang paling gampang itu. Nah, yang kedua, korupsi yang meningkat adalah korupsi kebijakan. Korupsi kebijakan ini bisa nggak ketahuan. Misalnya memenangkan pihak tertentu untuk mendapatkan proyek. Nah, itu kelihatan tidak ada masalah apa-apa ya, menang tender, menangnya realistis, tapi sesungguhnya ada janji di belakangnya. Jadi kalau sudah untung, ada yang bilang tuh untungnya sekian, lalu pemborongnya datang kepada kepada pemberi proyek, kami untungnya sekian, terserah Bapak baginya gimana. Nah, itu yang namanya korupsi kebijakan. Nah, yang ketiga yang agak bahaya adalah korupsi jaringan. Korupsi jaringan ini yang paling berbahaya karena ada jaringan yang membackup, yang melindungi perilaku atau perbuatan korupsi tersebut. Biasanya melibatkan macam-macam. Melibatkan aparat, bukan tidak mungkin juga melibatkan TNI, melibatkan Polri, melibatkan pegawai misalnya bea cukai, pajak dan lain sebagainya. Termasuk juga ada perlindungan dari media, partai politik dan lain sebagainya. Ini yang namanya korupsi berjaringan. Ini yang jauh lebih berat karena biasanya mereka yang coba-coba membongkar korupsi ini malah dia sendiri yang kena biasanya. Karena protek terhadap korupsi jenis ini besar sekali. Mereka ibarat jaringan mafia yang saling melindungi. Kalau satu sel jebol maka sel lainnya berusaha melindungi. Sebagai contoh ya, korupsi jaringan itu ya misalnya di Rudi Soik itu. Tiba-tiba ada kelompok yang mendemo Rudi Soik. Nah, itu juga bermasalah ya. Biasanya korupsi jaringan ini disponsori oleh pengambil keputusan atau kekuasaan. Entah di level daerah atau level Indonesia atau level nasional. Jadi itu yang harus dikenali dulu saudara sekalian. Jadi kalau misalnya ada perilaku korupsi dan backupnya orang kuat istana sendiri, ya nggak bisa hanya dengan strategi biasa tadi. Seperti yang dikatakan tadi, menjamin kualitas hidup. Karena ternyata kenaikan gaji itu tidak lantas bisa memberantas korupsi. Kenapa? Karena tadi seperti dikatakan Pak Presiden sendiri, Prabowo, bahwa korupsi itu ada yang karena tidak hanya soal need tapi juga greed, yaitu greedy, ketamakan, kerakusan. Ya, kalau sudah rakus dan tamak, maka contohnya adalah Zarub Rikar, di mana korupsinya gila-gilaan, ditemukan uang hampir 1.000 miliar atau 1 triliun kan, 920,9 miliar plus 51 kilogram emas antam. Makanya saya katakan nggak bisa pendekatannya gaji. Apa kurangnya kalau dia sudah mendapatkan uang suap 100 miliar aja, harusnya kan dia udah berhenti karena itu sudah membuat dia more than enough untuk makmur. Tapi karena greedy ya terus sampai akhirnya kemudian ketahuan. Kita tidak tahu ya uangnya masih ada lagi apa enggak. Bayangan saya masih ada. Kan pasti dia tidak sebodoh itu. Enggak mungkin dia put
his money, ya kan, at the same place. Mungkin dia sudah larikan kemana-mana, kita juga nggak tahu. Apalagi konon katanya bank-bank luar negeri, terutama dari Singapura itu dengan mudahnya menjemput duit, ya. Jadi account eksekutifnya jemput bola. Entah gimana caranya bisa masuk ke Singapura dan keluar Indonesia misalnya. Tapi intinya jemput bola agar uang tersebut bisa disimpan di bank-bank Singapura. Konon begitu katanya. Saya sendiri nggak tahu persis karena saya nggak pernah korup. Apalagi sampai taruh uang di luar negeri, ya. Itu yang bisa saya catat. Harus punya sistem pengawasan yang ketat. Sama juga kalau menghadapi yang berjaringan, pengawasan nggak bisa ketat karena yang terlibat itu jaringan. Kalau terlibat jaringan punca udah omong-omong doang. Misalnya yang terlibat tuh orang dekat presiden misalnya, nggak ada yang berani penegak hukum. Apalagi penegak hukumnya memble, ya. Tekad menegakkan hukum dengan tegas bila perlu keras. Hukum yang mana tegas dan keras? Agak bingung kita. Kalau sekedar disiplin pegawai negeri, mereka bisa dipecat. Tapi kalau uangnya banyak, mereka nggak pusing. Lalu mereka bisa dipidanakan. Nah, dipidanakan bukan lagi tergantung Prabowo, tergantung para hakim. Terakhir saya ingin ngasih tips soal para hakim ini, ya kan? Gara-gara Zaruf Rikar tersebut. Kemudian memanfaatkan AI untuk mengurangi korupsi atau teknologi. Ya bisalah, ya. Terutama soal pengadaan barang dan jasa, boleh seperti itu. Tapi menurut saya itu pun tidak adequate. Jadi harus ada langkah-langkah extraordinary. Salah satu yang membuat orang tidak jerak korupsi karena orang tahu bahwa pengadilan yang digelar itu hanya memunculkan rasa malu sebentar. Sudah itu masyarakat akan lupa soal korupsi ini. Tidak ada yang namanya hukuman sosial bagi para koruptor. Malah setelah mereka bebas, mereka malang melintang kemana-mana mengaku sebagai korban. Korbannya SBY, korbannya Mulyono, korban. Padahal mereka jelas-jelas korup misalnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Perubahan-perubahan radikal yang luar biasa. Misalnya soal Zaruf saya selalu lupa. Zaruf Rikar, ya. Ini jangan tanggung-tanggung. Harusnya kalau saya bekukan Mahkamah Agung. Kenapa bekukan Mahkamah Agung? Kalau Zaruf Rikar saja uang Markusnya sudah hampir 1 triliun dan itu baru yang tersita. Bisa dibayangkan berapa kapitalisasi suap di Mahkamah Agung tersebut. Kalau itu misalnya dalam kasus Robert Tanur, dia dimintai uang, katakanlah dia dijanjikan uang 1 miliar dan untuk hakim 5 miliar, maka berarti kan 5 kali lipat. Seperti yang saya katakan tadi juga di Grand Kemang. Kalau 5 kali lipat untuk hakim, lalu 1 untuk dia, berarti 6 triliun paling tidak. Kapitalisasinya, beredarnya uang suap tersebut. Itu baru 1 pintu Markus, sobat era sekalian. Dan tidak mungkin yang namanya Markus di MA tidak melibatkan Hakim Agung. Pasti melibatkan karena dia pengambil keputusan. Ya kan? Apakah gaji Hakim Agung rendah? Tidak, gaji Hakim Agung udah tinggi. Tapi dasar korup ya korup aja. Ya kan? Jadi perspektif pendapatan tidak menyebabkan mereka kemudian bisa menghindarkan diri dari suap. Apalagi potensi suap itu bisa ratusan bahkan ribuan kali lipat dibandingkan gaji yang mereka dapatkan. Gimana? Gaji pendapatan dari negara tidak mungkin catch up dengan potensi suap yang mereka dapatkan. Let's say gaji hakim sebulan misal, ya, katakanlah take home pay 100 juta. 1 tahun kalau tidak dibelanjakan baru 1,2 juta. Padahal suap sekali main bisa 1 miliar sendiri. Coba bayangkan, ya. Jadi tidak bisa, ya. Makanya hakim, walaupun hakim itu hakim bukan hakim karir, ya, tapi hakim dari kalangan akademisi kena juga. Ya. Jadi sobat era sekalian, menurut saya karena sudah luar biasa rusaknya Mahkamah Agung, shutdown harusnya. Dibekukan Mahkamah Agungnya. Hakim-hakim diseleksi ulang.
wah ini langkah yang luar biasa. Iya, kalau kita ingin membersihkan dunia pengadilan. Kenapa? Korupsi tidak akan berhasil kalau hilirnya itu bermasalah. Orang berani korupsi di hulu karena dia tahu di hilir bisa cincai nanti. Hukumannya tidak akan berat. Coba kalau hukuman seumur hidup atau hukuman mati menghadang. Mikir-mikir juga mereka. Sama seperti ketika ada Artijo Alkostar. Orang gak mau melakukan kasasi. Kenapa? Setiap kasus korupsi ketika datang ke Artijo Alkostar diperberat sama dia. Dan itu benar menurut saya secara sosiologis. Mungkin ada soal-soal yang terkait dengan teknik penegakan hukumnya. Tapi udahlah. Kalau komentar itu diberikan kepada lawyer atau pengacara yang membela, nggak akan ada benarnya. Yang benar adalah kita harus tegas, jelas, keras terhadap yang namanya korupsi. Nah, untuk itu shut down Mahkamah Agung, ya, shut down Mahkamah Agung, perkuat KPK dengan mencabut Undang-Undang 19 2019 kembali, perkuat kembali, rekrut kembali orang-orang yang sudah dilepeh di masa pemerintahan Mulyono Jilid 2 seperti Novel Baswedan dan kawan-kawan. Sepanjang masih fit dan proper. Kemudian apalagi? Seleksi ulang pimpinan KPK dengan membentuk pansel yang baru. Dengan begitu lebih ada gigitannya ketimbang ordinary things yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Tapi Prabowo tidak salah. Harusnya orang seperti Yusril, Otto Hasibuan, ya, Edi Hiarit, Supratman, Andi Aktas, ya. Kemudian Agus Andrianto, ya kan, dan wakilnya harus berani memberikan jalan keluar, terobosan yang out of the box untuk pemberantasan korupsi. Sudahlah, ya, tidak apa-apa Anda melakukan intervensi terhadap dunia peradilan kalau tujuannya adalah untuk memperbaiki dunia peradilan tersebut. Kalau enggak, kapan berapa tahun kita mau memperbaiki Mahkamah Agung yang sudah berurat berakar korupnya? Dulu kita percaya KPK dan MK tidak korup misalnya. Tapi sekarang tidak ada lagi lembaga yang kita percaya tidak korup. Karena itu shut down, install ulang. Harusnya begitu. Ya, jadi nggak bisa biasa-biasa saja. Begitu saudara sekalian ya. Coba kita bacakan. Kembalikan KPK seperti awalnya, undang-undangnya dikembalikan lagi seperti sebelum diacak-acak Jokowi. Itu baru betul, kalau enggak ya itu cuma omon-omon doang Pak. Wowo cemen gak seperti Anda Bung Era pemberani, bravo. Enggak juga. Masa membandingkan saya dengan Prabowo. Dari sejak lengsernya Orba adalah berantas KKN, tapi kenapa sampai sekarang korupsinya makin merajalela ya? Apakah hanya korupsi saja? Terus nepotisme, apakah ada deliknya? Mohon pencerahannya Bung RH. KKN itu ada deliknya, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Cuma tidak dilaksanakan tuh masalahnya. KPK zaman SBY baru keren. Zaman Pak Kumis Antasari Azhar cukup keren. Kemudian berangkat usut tuntas Pak Prabowo 2 atau 3 bulan harus ada langkah-langkah konkret. Kami doakan Bapak tegas dan powerful rontokkan korupsi yang sudah akut. Ya. Saya punya teman kerja di imigrasi di Jakarta. Katanya harta kekayaan tetangganya janggal. Pangkat eselon 4, mobil 3, motor 3, rumah pribadi 1. Sedangkan ia tinggal di rumah dinas. Apakah itu wajar Bang? Ya itulah saya bilang. Ya, kalau kita mau memberantas korupsi ya kita harus serius ya, extraordinary. Yang kedapatan korupsi dipecat. Undang-undang perampasan aset dipercepat ya. Jadi dan itu Prabowo ada instrumen Perpu. Dia bisa mengatakan Indonesia darurat korupsi, nggak bisa dengan cara biasa saja. Pasti didukung kok. Cuman masalahnya semua presiden omon-omon. Kenapa? Karena dia melindungi orang sekitarnya. Jangan-jangan keluarganya sendiri pemain kan begitu. Waktu proyek-proyek di Kemenhan seperti Ford Estate dan yayasan-yayasan di bawah kementerian penuh orang-orang Prabowo yang diduga ada korupsi. Tapi setelah berkuasa justru sedikit sekali orang-orang Prabowo di kabinet. Inikah yang menyandra? Inikah namanya cinta? Revolusi akhlak. 9 cacing takut melihat koruptor dihukum mati. Saya pesimis ya. Kebenaran di Indonesia ini bisa mengalahkan kejahatan. Khususnya untuk kasus Fufu Fafa. Sedih lihat isi komen postingan IG Gibran.
Assalamualaikum, tolong bahas warga negara yang ada di luar negeri khususnya yang tinggal di Malaysia. Ya nggak semuanya kita bisa bahas ya. Jadi sahabat sekalian sekali lagi ya, kalau kita mau out of the box ya, barulah korupsi ini bisa diberantas. Tapi kalau cuma ordinary ya omon-omon aja ya. Itu aja sahabat sekalian, kita istirahat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.